Baik, terima kasih pemirsa telah tetap setia bersama kami di Listening Sosok. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mbak Bennett dan Mas Cahyo. Tadi kita sudah berbincang-bincang di segmen sebelumnya bahwa ada suka duka, kemudian ini terus Mas Cahyo sudah menyebutkan bahwa duta itu tidak selalu cantik, tidak selalu good looking. Nah, gini. Tapi mungkin ada penilaian atau pandangan sendiri untuk menjadi seorang duta itu sendiri, itu apa ada poin-poin lain gitu? Kan kita tahu kalau duta-duta itu pasti good looking atau ini gitu kan, mungkin berpenampilan yang lebih menarik gitu. Mungkin dari Mas Cahyo atau Mbak Bennett bisa menjelaskan itu, tidak perlu good looking atau tidak perlu, atau memang perlu tapi tidak diutamakan, mungkin bisa dijelaskan ya. Kalau berpenampilan menarik perlu sangat. sebagai seorang duta khususnya duta bahasa pasti perlu berpenampilan menarik. Tapi maksudnya di sini mungkin nggak semua seorang duta khususnya duta bahasa itu harus mempunyai visual yang bagus, wajah yang tampan dan cantik. Tapi karena sebenarnya semua tampan dan cantik asalkan bisa mengatur penampilannya saja kan. Dan seperti kan mungkin kayak fisiknya segala macam, yang ada yang tinggi, ada yang kurus, semua tuh bisa jadi seorang duta asalkan dia mempunyai kemampuan khususnya duta bahasa harus mempunyai kemampuan kebahasaan. Dan selain kebahasaan juga harus ada seni dan budaya juga. Itu yang paling terpenting. Dan juga ini loh, jadi kita memang nggak harus gimana ya ngeliatin fisik atau gimana, tapi kerapian sih yang paling utama sebenarnya. Bagaimana cara kita menggunakan baju, lalu rambutnya harus seperti apa. Lagi pula di nasional itu ada beberapa penilaian, seperti salah satunya penampilan itu masuk 5%. Jadi keseharian seperti apa, aku dengan Hio, misalnya Hio pakai baju hitam, aku harus pakai baju hitam dong, kayak gitu. Jadi tadi tentang fisik ya, memang fisik itu kan bawaan kita sejak lahir, kita tidak bisa menuntut harus mengubah atau seperti apa, harus menjadi seperti apa, mengikuti siapa, tapi kita memang bersikap bagaimana kita berpakaian lebih ya sopan, atau kita bisa menempatkan diri. Tapi kalau misalkan saya beri pertanyaan kayak gini, lebih memilih mana nih, cantik tapi tidak tidak berkompeten dalam mengikuti ini, atau dia berkompeten tapi tidak good looking? Kira-kira memilih yang mana? Kedua dong, jelas. Pilihan kedua dong. Alasannya karena tadi Hio bilang semua duta sama saja, tapi aku juga beberapa pernah ikut duta, dan aku rasa duta bahasa adalah salah satu duta yang sangat-sangat mengutamakan intelektualnya seperti itu. Jadi buatku duta bahasa ya pertama harus berkompeten itu duta ini. Baru setelah itu nggak apa-apa, terkait dia good looking atau nggak good looking itu semua bisa jalan gitu lah. Yang penting punya bahan intelektual dan lain sebagainya, itu yang paling utama kalau menurut aku. Kalau dia berkompeten tapi tidak maksudnya niat, kita tadi ada dibahas niat ya. Jadi kita punya niat untuk campaign, kita punya niat yang baik untuk men-share ke banyak orang apa yang kita dutain itu. Terus tidak good looking, tapi pilihannya ada yang good looking tapi tidak dengan hati untuk menjalankan tugas selama menjabat. Pilih yang mana tuh? Kalau aku sih gimana ya? Tetap yang mana ya? Aku tetap sih, bakal tetap yang berkompeten dan meskipun nggak good looking. Karena kan kita tahu cantik bukan prioritas. Iya, perdutaan kan kita taunya like a princess gitu loh, harus gini. Iya beda ya. Yang penting intinya isi tujuannya mengarahnya kemana. Tapi ini pemirsa yang ada di rumah kan tahu nih sosok Mbak Bennett dengan Mas Cahyo adalah seorang duta bahasa Kalimantan Tengah ya. Tapi mungkin kita bisa flashback lagi kembali ke sebelumnya, ke masa-masa lama kenangan mungkin, karena mungkin pemirsa yang ada di rumah sangat penasaran dengan sosok dua duta bahasa ini, ingin mengenal lebih dalam. Dari Mas Cahyo dulu ya. Kalau boleh tahu, lahir dan besar di mana? Lahir dan besar di Sampit, dan setelah itu selama 12 tahun aku bersekolah lanjut di sini, kuliah di Universitas Palangkaraya. Makanya aku berdomisili di Palangkaraya sekarang. Seperti itu. Kalau sejarah asalnya sih itu. Iya. Kalau aku lahir di Buntok, tanggalnya nggak perlu ya. Pokoknya aku lahir di Buntok, besar di Buntok sampai dengan SMA. Lalu tahun 2013 aku langsung melanjutkan pendidikan S1-ku keperawatan di Universitas Lambung Mangkurat. Nah setelah lulus aku langsung melanjutkan profesi nurse itu 2007-2018. Memang Universitas Lambung Mangkurat, tapi
tindakannya banyak di Rumah Sakit UIN Banjarmasin. Audio Jungle. Saya join. Kan kita selalu ada event tiap tahun namanya itu NUDC, National University Debate Championship. Jadi kita dari university, terus kita ke regional, terus ke nasional seperti itu. Jadi tingkatannya itu memang selalu berkompetisi dengan yang nasional. Harapannya paling nggak bisa ke nasional, jadi bisa ketemu universitas besar kayak UI, UGM, Brawijaya. Berarti memang langsung ada eventnya lah. Iya. Itu tiap tahun? Tiap tahun. Oh, tiap tahun. Ya, kalau tahun 2019 waktu itu aku jadi best educator, tahun ini jadi best speaker, tapi kita sampai regional aja sih. Wow, keren. Serius keren. Kalau Mbak Benat sendiri, tadi katanya banyak. Banyak ya. Banyak. Gimana ya? Tapi kalau waktu SMA itu aku sudah ikut paskibraka. Lalu aku ikut juga duta pariwisata tingkat provinsi Kalimantan Tengah itu tahun 2012 kalau nggak salah. Saking lamanya. 2012, lalu 2013 aku sempat ikut pemilihan duta lingkungan di tingkat provinsi juga. Setelah itu aku langsung melanjutkan studiku ke Banjarmasin. Nah, dalam studiku ke Banjarmasin ini lebih banyak organisasinya ketika aku S1. Jadi salah satu yang turun ke lapangan juga, ke DPR RI waktu itu 2014 aku pernah turun ikut demo juga. Lalu juga ada, iya, jadi waktu itu mengesahkan undang-undang keperawatan. Nah, 2015-nya aku ikut duta lagi, namanya Duta Mahasiswa Generasi Berencana. Kalau sekarang namanya sudah Duta Genre, jadi mahasiswa hilang. Itu juga sampai tingkat nasional, mewakili Kalimantan Selatan. Lalu apalagi ya, waktu itu aku juga ikut mahasiswa berprestasi, itu juga sampai tingkat nasional. Yang melaksanakan programnya lebih banyak, tapi penulisannya aku buat kayak tesis sedikit. Sampai juga ada hak kekayaan intelektualnya yang dikeluarkan. Jadi itu sih kalau memang kegiatanku selama S2 rata-rata aku menulis publikasi ilmiah dan itu tingkat internasional. Saya melihat memang minat bakatnya Mbak Benat ini seputar ruang lingkup perdutaan kayaknya, perdutaan. Jadi memang suka yang campaign gitu, suka yang men-share hal-hal positif. Selama positif itu nggak masalah, selama positif. Mbak Benat, mungkin kita bisa lanjut ke segmen berikutnya, itu ada segmen kuis. Jadi memang sebelumnya kita jeda dulu berikut ini. Baik, Listening Sosok akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.